Tuhan, ini seruan hati kami Tuhan, kami mau berjalan dalam roh setiap hari Tuhan. Kami tahu Tuhan, seringkali iblis bisa menarik kami keluar dari dalam roh Tuhan. Tapi hari ini kami mohon Tuhan, tolong kami. Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dalam segala sesuatu yang kami lakukan, dalam segala sesuatu yang kami pikirkan. Biar kami terus menaruh pikiran kami di dalam roh Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong kami. Kami lemah, kami tidak berdaya Tuhan. Kami tidak bisa berusaha dengan kekuatan kami sendiri Tuhan untuk berjalan dalam roh Tuhan. Tapi kami percaya pada rahmat-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau yang akan memampukan kami Tuhan untuk berjalan di dalam roh Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja di dalam kami Tuhan. Bapak hamba berdoa biar setiap jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada satupun yang tidak dipanggil oleh Engkau untuk berjalan di dalam roh Tuhan. Hamba berdoa setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, semua berjalan dalam roh. Terima kasih Tuhan, Kau bangkitkan umat-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi Sion di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, menjadi umat pemenang Tuhan, umat pemenang yang berjalan di dalam roh. Terima kasih Tuhan, terus bekerja dalam hidup kami. Kami bersandar pada pekerjaan-Mu ya Tuhan, bukan pada pekerjaan kami. Karena Tuhan, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membangun gereja Tuhan. Engkaulah yang melakukannya melalui kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bekerja di dalam kami, bekerja melalui kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau bersekutu di dalam firman Tuhan. Oh Tuhan, jamah kami dengan firman Tuhan. Bangkitkan kami dengan firman Tuhan. Firman-Mu adalah roh dan hayat Tuhan. Ketika kami mempersekutukan firman Tuhan, kami menerima roh dan hayat Tuhan yang berasal daripada diri-Mu sendiri ya Tuhan. Oh Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, bekerja di tengah-tengah kami. Alirkan hayat ilahi di tengah-tengah kami, sehingga kami semua menerima roh dan hayat, bertumbuh dalam hayat ilahi Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, Engkau yang berkata-kata kepada setiap kami, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang agung, Tuhan kami yang mulia, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang dahsyat. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini saya merasa masih harus membahas tentang dipenuhi oleh roh, mempersekutukan perkara ini saudara-saudara. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin hari ini kita bisa menjawabnya bersama-sama tentang dipenuhi oleh roh, ya. Supaya hari ini kita sama-sama benar-benar menyamakan konsepsi, bukan berdasarkan pendapat manusia, tetapi berdasarkan Alkitab, saudara-saudara. Ya, ketika kita berbeda pendapat, maka kita harus mencari apa yang dikatakan Tuhan dalam Alkitab. Bukan kita saling mengalah lalu mencari titik temu. Ya, titik temu bukanlah jalan Tuhan, titik tengah bukanlah jalan Tuhan. Tapi ketika kita memahami apa yang dikatakan oleh Alkitab, itulah jalan Tuhan bagi kita saudara-saudara. Amin. Oke, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya bisa ajukan pada hari ini tentang dipenuhi oleh roh. Pertama, coba saudara renungkan, kapan saatnya kita dipenuhi oleh roh? Menurut saudara, kapan saatnya kita dipenuhi oleh roh? Ini saya tanya saudara. Artinya saudara harus jawab. Kapan saatnya kita perlu dipenuhi oleh roh? Setiap saat. Yang lain? Oke, kapan saatnya kita dipenuhi oleh roh? Kita semua sudah mengetahui dipenuhi oleh roh ada dua istilah, ada dua aspek. Dipenuhi di dalam dan dipenuhi di luar. Pleroo dan pleto, saudara-saudara ya. Itu sebabnya kalau kita bertanya kapan saatnya kita dipenuhi oleh roh, kita harus bertanya dulu kepenuhan roh yang mana.
pleroo atau pleto, kepenuhan di dalam atau kepenuhan di luar. Nah, yang tadi Eko jawab, kita harus dipenuhi oleh Roh setiap saat, itu adalah bicara mengenai pleroo, kepenuhan di dalam. Kita harus dipenuhi Roh setiap saat di dalam kita. Artinya kita harus minum setiap saat. Kita harus menghirup udara setiap saat. Ya saudara, semua saudara minum setiap hari, makan setiap hari, menghirup udara setiap hari. Nah, saudara harus menghirup Tuhan sebagai udara, sebagai nafas saudara, nafas hidup saudara. Saudara harus minum Tuhan sebagai air hayat saudara. Saudara harus makan Tuhan sebagai roti hayat saudara. Dan itu harus setiap hari, harus setiap saat. Itu harus terjadi setiap saat. Kita perlu dipenuhi oleh Roh setiap saat. Bukan hanya saat-saat tertentu, tapi setiap saat. Karena kita menghirup udara itu setiap saat, saudara ya. Kita nggak pernah bisa tidak menghirup udara beberapa menit lamanya. Kita selalu harus menghirup udara setiap saat. Lalu kapan kalau pleto? Dipenuhi di luar. Kapan saatnya kita harus dipenuhi di luar oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi itu? Kapan kita saatnya mengalami pleto? Ya saudara-saudara, kapan? Pleto, kepenuhan di luar. Dipenuhi dengan kuasa di atas kita. Kapan saatnya kita perlu pengalaman seperti itu? Kapan? Kenapa? Saat penginjilan, atau dengan kata lain saat kita bertugas. Ya saudara, bukan hanya penginjilan. Ketika saudara merawat orang, saudara perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara perlu dipenuhi oleh kuasa dari tempat maha tinggi, supaya pelayanan saudara itu bukan dilakukan oleh kuat kuasa manusia, tapi oleh kuat kuasa Roh. Amin, saudara-saudara. Ketika melayani firman Tuhan, mempersekutukan firman, kita juga perlu dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Artinya setiap kali kita bertugas, kita perlu dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu pleto, saudara-saudara. Dan itu tidak setiap saat terjadinya. Itu ketika kita bertugas, maka kita perlu memakai seragam kita, yaitu kuasa Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Oke? Oke, pertanyaan kedua sekarang, lebih penting mana, pleroo atau pleto? Lebih penting mana, kepenuhan yang di dalam atau kepenuhan yang di luar? Di dalam. Oke, yang lain? Ya, dua-duanya penting, tetapi kalau kita disuruh pilih salah satu, maka pleroo tentu lebih penting daripada pleto, saudara-saudara ya. Tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, dalam pengalaman kita membutuhkan kedua-duanya. Kita perlu makan setiap hari supaya kita punya kekuatan untuk menjalani hidup, termasuk untuk melayani Tuhan. Betul? Tetapi ketika kita bertugas, kita juga perlu seragam. Agak aneh kalau seorang polisi bertugas tanpa seragam, walaupun dia makan. Walaupun dia sudah kuat, dia masih butuh seragam untuk bertugas. Jadi dua-dua penting, saudara-saudara. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, itu polisi pilih seragam atau pilih makan setiap hari? Dia harus pilih makan setiap hari. Dia harus dipenuhi setiap hari ya. Karena kalaupun dia pakai seragam, tapi dia lemah, dia tidak makan. Dia sudah tidak makan 3 hari. Kalau orang secara jasmani nggak makan 3 hari itu lemes loh saudara. Tapi orang Kristen hebat loh saudara. Ada yang nggak makan bertahun-tahun nggak lemes loh. Nggak makan berbulan-bulan nggak lemah. Ya. Nah ada orang-orang Kristen yang walaupun pakai seragam bertugas, tapi sebetulnya dalamnya kosong, nggak penuh. Dalamnya lemah. Ya saudara. Jangan dikira para pengkhotbah yang berkhotbah setiap minggu di mimbar itu semuanya penuh di dalam, belum tentu. Dia mungkin pakai seragam, tapi dalamnya belum tentu penuh. Dalamnya bisa kosong. Ya saudara-saudara, itulah sebabnya kita masih mendapati ada hamba-hamba Tuhan
yang begitu berkarunia, begitu diurapi, tapi karakternya hancur. Kenapa? Dia pakai seragam, tapi kosong di dalam. Dia tidak bisa mengekspresikan Kristus karena tidak penuh di dalam. Ya saudara, ya. Jadi kalau setiap hari kita harus memperhatikan, kita harus mengalami kepenuhan roh di dalam kita setiap hari. Ya. Lalu apa dampak dari pleroo dan pleto? Apa dampaknya? Pemenuhan di dalam dan pemenuhan di luar. Kalau saya boleh ringkaskan supaya gampang, ketika kita terus mengalami pleroo, kita berubah. Ketika kita mengalami pleto, kita berbuah. Atau sebetulnya kedua-duanya adalah buah. Kita perlu pleroo, pengalaman pleroo supaya kita menghasilkan buah. Buah orang Kristen itu ada dua. Yang pertama buah kebajikan atau karakter Kristus. Yang kedua buah jiwa-jiwa. Ya, jadi dari hidup kita harus dihasilkan dua buah ini. Pertama adalah karakter Kristus, kebajikan Kristus. Yang kedua adalah jiwa-jiwa. Kita harus menghasilkan jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus melahirkan jiwa-jiwa, kita harus merawat jiwa-jiwa, mempersembahkan jiwa-jiwa itu secara dewasa di hadapan Tuhan. Amin. Semua paham apa yang saya sampaikan? Haleluya. Semua sudah bersama dengan saya? Ayo, ini hawanya agak dingin-dingin gimana gitu saudara-saudara. Jadi kalau saudara agak melayu-layu kayak gitu, saudara bisa masuk ke dalam pencobaan. Ayo kita bertolong-tolongan dalam menanggung beban, supaya kita tidak masuk dalam pencobaan. Ya Tuhan, jauhkan kami dari pencobaan. Kita berdoa seperti itu saudara-saudara. Ya. Jadi ada dua buah dari kehidupan Kristen. Yang pertama adalah kebajikan Kristus. Itu terdapat dalam Yohanes pasal 15. Ya. Kalau pokoknya Kristus, maka buahnya adalah Kristus. Keserupaan dengan Kristus itulah buah dari kehidupan orang Kristen. Nah, kebajikan Kristus atau karakter Kristus ini bisa muncul kalau kita setiap hari, setiap saat mengalami pleroo, dipenuhi oleh roh di dalam kita. Setiap hari kita minum penuh di dalam, kita menghirup udara penuh di dalam, kita makan penuh di dalam, I'm full. Ya saudara-saudara, kita penuh di dalam, maka kita akan menghasilkan kebajikan Kristus. Kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bahkan saudara-saudara, kita sebetulnya tidak meneladani Kristus, tapi Kristus keluar dari hidup kita. Kalau kita terus tinggal di dalam Kristus sama dengan dipenuhi oleh dirinya setiap hari, dipenuhi oleh roh setiap hari, maka kita menghasilkan karakter Kristus. Ya. Orang-orang yang tidak menghasilkan kebajikan Kristus dari hidup kekristenannya, itu menunjukkan bahwa dia kurang mengalami kepenuhan roh setiap hari. Dia kurang makan setiap hari. Dia kurang minum, dia kurang udara setiap harinya saudara-saudara. Sehingga akhirnya dia kekurangan Kristus. Bagaimana mungkin seseorang yang kekurangan Kristus bisa menampilkan Kristus dari hidupnya? Tidak mungkin. Itu sebabnya saudara-saudara, kita perlu makan setiap hari, kita perlu minum setiap hari, kita perlu menghirup dia setiap hari, supaya kita penuh dengan Kristus, dan kita bisa mengekspresikan Kristus. Itu buah yang pertama, dan itu dicapai ketika kita mengalami kepenuhan roh di dalam, yaitu pleroo. Tetapi kita juga harus menghasilkan buah di luar, yaitu buah yang merupakan jiwa-jiwa. Kita harus membawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan secara dewasa. Kalau saudara baca Yohanes pasal 15, dalam ayat-ayat berikutnya Tuhan berkata, Aku telah memilih kamu, menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah apa ini? Buah ini adalah jiwa-jiwa. Kita pergi mencari yang terhilang. Kita pergi untuk menyelamatkan yang terhilang, saudara-saudara.
Lalu ketika kita bisa menyelamatkan mereka, Tuhan menyelamatkan mereka melalui hidup kita, karena kita memberitakan Injil Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh di dalam, maka kita bisa mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan sebagai buah dari kehidupan Kristen kita. Kita perlu pleto supaya kita bisa menghasilkan buah yang kedua dari kehidupan Kristen kita, yaitu jiwa-jiwa. Jadi orang Kristen harus menghasilkan buah. Buahnya itu ada dua aspek. Ya, buah di dalam yang berupa kebajikan Kristus yang terekspresi dari dalam, dan buah di luar merupakan jiwa-jiwa yang kita jangkau dan kita bawa ke hadapan Tuhan, saudara-saudara. Amin. Jadi itulah dua buah kita. Saudara punya 5 mobil, itu tidak termasuk buah kekristenan, oke? Saudara punya 2 rumah, itu tidak termasuk buah dalam kekristenan. Itu bukan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita adalah kita menghasilkan buah, yaitu mengekspresikan Kristus dan membawa jiwa kepada Kristus. Dengan kata lain, kita menjodohkan orang-orang menjadi mempelai wanitanya Kristus. Menjodohkan orang kepada Kristus, kira-kira seperti itu ya saudara. Jadi itu dampak dari pleroo dan pleto. Kalau kita tidak mengalami kepenuhan roh baik di dalam maupun di luar, maka kehidupan kekristenan kita tidak akan bisa menghasilkan buah, saudara-saudara. Semua saudara mau jadi orang Kristen yang berbuah? Kita mau jadi orang Kristen yang berbuah. Kita nggak mau jadi orang Kristen yang cuma setiap hari Minggu nongol di gereja, memenuhi absensi gereja, tapi tidak menghasilkan buah. Karena kalau saudara baca dalam Alkitab, di dalam kitab-kitab Injil, berkali-kali Tuhan memberikan sebuah perumpamaan bahwa Tuhan menginginkan buah. Ya. Bahkan Yohanes Pembaptis berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah siap ditebang. Tuhan juga memberikan perumpamaan ketika Tuhan melihat pohon ara tidak berbuah. Allah bilang, tebang aja nih, udah lama nggak berbuah. Tapi penjaga kebunnya berkata, tunggu dulu, tahan dulu, beri waktu lagi. Ini bicara tentang Tuhan Yesus. Ya, seharusnya orang Israel sudah ditebang. Tapi Tuhan berkata, tunggu dulu, beri waktu lagi. Siapa tahu tahun depan dia menghasilkan buah. Nah, setiap tahun Tuhan menuntut kita menghasilkan buah, saudara-saudara. Mungkin tahun ini sebetulnya kita harusnya ditebang karena tidak menghasilkan buah. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus, Imam Besar Agung kita, pembela kita berkata, tunggu dulu Bapak, tahan dulu, kasih kesempatan lagi. Siapa tahu tahun depan dia berbuah. Amin. Ini sudah mau akhir tahun nih saudara, mau tutup buku nih. Jadi ayo kita berlomba untuk menghasilkan buah. Dan buah bukanlah sesuatu yang kita usahakan. Buah adalah sesuatu yang muncul secara otomatis kalau kita mengalami kepenuhan roh. Ketika kita terus dipenuhi roh di dalam pleroo, maka kita akan menghasilkan kebajikan Kristus. Kita akan mengekspresikan keserupaan dengan Kristus. Karakter kita semakin serupa dengan Kristus, saudara-saudara. Amin. Lalu kalau kita terus mengalami pleto, kepenuhan di luar, maka kita akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Membawa jiwa-jiwa itu bukan sekedar menjadi bayi rohani, tetapi menjadi orang-orang yang dewasa, siap menjadi mempelai wanitanya Kristus. Karena yang Tuhan cari adalah mempelai wanita, bukan bayi. Saudara yang sudah dewasa, kalau pria yang belum berkeluarga, yang saudara cari itu bukan bayi wanita kan, tapi mempelai wanita. Ya saudara, itulah yang Tuhan cari dalam hidup kita. Lalu yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, bagaimana caranya kita mengalami pleroo dan pleto? Nah inilah yang akan kita perdalam pada hari ini, yang akan kita persekutukan bersama-sama pada hari ini,
bagaimana caranya kita mengalami pleroo dan pleto. Karena tadi saudara berkata, pleroo kita harus alami setiap saat. Ya, tapi bagaimana caranya mengalami pleroo setiap saat? Pleto kita harus mengalami ketika kita bertugas khususnya. Ya, tapi bagaimana caranya kita mengalami pleto? Nah, ini saya memberikan jalannya kira-kira seperti itu. Ini yang saya mau persekutukan supaya beban saya adalah supaya setiap hari, setiap saat saudara mengalami pleroo, dan ketika saudara bertugas saudara mengalami pleto. Sehingga kita semua akan menghasilkan buah bagi kemuliaan namanya. Amin. Saya mau membahas mengenai cara mengalami pleto dulu karena ini lebih singkat. Jadi yang singkat dulu, yang panjang belakangan saudara-saudara. Menurut hasil pergumulan saya dengan Alkitab, maka saya mendapati saudara-saudara bahwa cara mengalami pleto itu cuma satu kalau disatukan, dua kalau diduakan, yaitu berdoa dan bergerak. Nah, ini cara mengalami pleto. Ini kunci untuk kita mengalami pleto. Kalau kita baca dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat, saudara sudah tahu semua kisahnya ya. Kita nggak usah baca lagi lah ya, udah sering kita baca ayat-ayat ini. Dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Seharusnya kita baca sampai seluruh perikop sih, bukan cuma sampai ayat 4. Karena kalau kita cuma baca sampai ayat 4, kita akan mengira bahwa tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh doang. Cuma bahasa roh. Padahal dalam seluruh perikop ada beberapa tanda ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus pada saat itu, ya saudara-saudara. Nah, inilah pleto. Tapi mengapa mereka bisa mengalami pleto? Mengapa Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke dalam hidup mereka? Mengapa ketika mereka berkumpul di loteng Yerusalem, Roh Kudus tercurah sehingga mereka bisa memberitakan firman Allah dengan berani? Kalau kita baca pasal sebelumnya di pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, maka kita tahu kuncinya di situ mengapa Roh Kudus dicurahkan dalam hidup mereka. Dan ini juga kunci untuk Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita dan kita mengalami pleto, saudara-saudara. Kisah pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Sudah di situ semua? Ya, kita baca. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, Bukit Zaitun itu, saudara-saudara, itu adalah tempat di mana Yesus naik ke sorga. Jadi setelah Yesus naik ke sorga, kan Tuhan Yesus memberikan pesan, ya kembali ke Yerusalem gitu kira-kira saudara ya, tunggu aku di sana gitu ya. Ayat 13, mereka setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, ini yang dinamakan loteng Yerusalem, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi mereka berdoa. Ketika mereka berdoa, Roh Kudus dicurahkan. Jadi bagaimana caranya kita menerima pencurahan Roh Kudus? Kita menerima pleto, saudara-saudara, dengan cara berdoa. Tidak ada orang yang tidak berdoa lalu mengalami pencurahan Roh Kudus, saudara-saudara. Tidak ada orang yang tidak berdoa, tidak ada orang yang tidak berdoa lalu dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mengapa dia harus berdoa supaya dipenuhi oleh Roh Kudus, menerima pencurahan Roh Kudus? Karena orang yang berdoa inilah orang yang akan bergerak. Kalau berdoa saja tidak, bagaimana mungkin dia bisa bergerak? Ya saudara-saudara, sekali waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoalah kepada yang mempunyai tuaian, karena tuaian banyak tapi penuaiannya sedikit.
Berdoalah kepada kepada Bapa yang empunya tuaian, supaya Bapa mengirimkan lebih banyak penuai lagi. Mengapa mereka disuruh berdoa? Karena ketika mereka berdoa, ada harapan mereka menjadi penuainya. Saudara-saudara, semua orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa adalah orang yang berdoa. Karena kalau mereka tidak berdoa, tapi mereka terus memberitakan Injil, maka pemberitaan Injil yang mereka hasilkan, hasilnya bisa jadi bukan kelahiran kembali. Mungkin lebih banyak orang datang ke gereja, tapi mereka mungkin tidak dilahirkan kembali. Tapi ketika mereka berdoa, menerima pencurahan roh dalam hidup mereka, lalu mereka pergi untuk memberitakan Injil. Maka ketika mereka pergi memberitakan Injil dengan diperlengkapi oleh kuasa dari tempat maha tinggi, maka pemberitaan Injil yang mereka lakukan diurapi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan melahirkan kembali orang-orang yang menerima pemberitaan Injil mereka. Ketika mereka berkata-kata tentang firman Tuhan, ketika mereka memberitakan Kristus atau firman Tuhan, maka Roh Kudus akan berkata-kata menjamah hati orang itu, saudara-saudara, menginsafkan orang-orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi untuk menerima pleto, untuk mengalami pencurahan Roh Kudus, kita harus berdoa. Amin, saudara. Kapan saatnya kita berdoa untuk menerima pencurahan Roh Kudus? Ketika saudara mau bertugas. Pastikan saudara berdoa supaya saudara diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Salah satu ciri orang yang ketika bertugas memakai pakaian seragam, ketika mereka bertugas dengan penuh otoritas ilahi. Kalau saudara bertugas tapi tidak pakai seragam, tidak dicurahi oleh Roh Kudus. Ketika saudara bertugas, saudara kosong, nggak penuh dengan otoritas ilahi. Kenapa? Karena saudara menampilkan dirimu sendiri. Roh Kudus tidak menyertai saudara. Roh Kudus tidak mengurapi saudara. Itu sebabnya ketika saudara bertugas, saudara harus berdoa, Tuhan, penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu. Urapi aku dengan Roh Kudus-Mu. Tolong perlengkapi aku dengan seragam dari tempat yang maha tinggi. Sehingga ketika saudara bertugas, saudara bisa bertugas dengan penuh otoritas ilahi. Amin, saudara-saudara. Lepas dari saudara bisa ngomong atau tidak bisa ngomong, lepas daripada saudara bisa nyanyi atau tidak bisa nyanyi, kalau saudara memimpin nyanyian, Tuhan tetap akan mengurapi saudara. Amin, saudara-saudara. Jadi saudara perlu berdoa setiap kali saudara bertugas. Setiap kali saudara mau ketemu orang, mengunjungi orang untuk memberitakan Injil, saudara juga perlu berdoa supaya Tuhan memenuhi saudara dengan Roh Kudus-Nya. Amin, saudara-saudara. Sehingga ketika saudara berkunjung ke rumah orang itu, saudara membawa otoritas Allah. Saudara mewakili Allah. Ya, saudara. Kalau seorang polisi datang ke rumah kita, dia tidak datang atas namanya sendiri. Dia datang atas nama Kepolisian Republik Indonesia. Apalagi kalau dia bawa surat perintah dari kepolisian, dia tidak mewakili dirinya sendiri. Memang ada nama di dadanya, tapi dia tidak mewakili namanya. Dia mewakili nama Yesus. Saudara-saudara, kalau saudara datang ke rumah orang, berkunjung ke rumah orang untuk memberitakan Injil, saudara berdoa, Tuhan perlengkapi aku dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Maka saudara ketika saudara datang dan berbicara kepada orang itu, saudara tidak datang atas namamu sendiri. Saudara datang atas nama kerajaan sorga. Saudara adalah wakil dari kerajaan sorga. Saudara adalah duta kerajaan sorga. Kalau orang tanya, mana surat perintahnya? Kasih Matius 28, bukain aja ayatnya. Matius 28 ini perintah dari atasan, dari komandan. Pergilah. Iya kan, saudara? Nah, itu surat perintah kita, saudara. Jadi selesailah sudah semuanya. Kalau kita sudah memberikan surat perintah itu. Jadi kapan saatnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus untuk bertugas? Ketika kita mau bertugas, bagaimana caranya kita dipenuhi oleh Roh Kudus?
Kalau saudara baca kisah para rasul, semua mereka menerima kepenuhan Roh Kudus ketika mereka berdoa. Setelah mereka berdoa, Roh Kudus tercurah. Mereka berdoa, Roh Kudus tercurah. Mereka berdoa, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah, mereka memberitakan firman dengan berani. Mereka berdoa, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah, mereka memberitakan firman dengan berani. Siklusnya seperti itu, saudara-saudara. Amin. Jadi kalau saudara mau pergi, jangan lupa berdoa supaya Tuhan memperlengkapi saudara dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Jangan pergi sendirian. Jangan pergi atas namamu sendiri. Jangan percaya pada kemampuanmu sendiri. Jangan percaya walaupun kau pintar ngomong, tapi pintar ngomong tidak akan melahirkan kembali orang. Kuasa Roh Kuduslah yang akan melahirkan kembali orang. Pintar ngomongnya kita cuma memenangkan orang, tapi dia tidak dilahirkan kembali. Tapi kalau Roh Kudus bekerja dalam hati orang, dia akan dilahirkan kembali. Rohnya akan dibangkitkan. Kita tidak memenangkan pikiran orang, kita memenangkan roh orang. Amin, saudara. Kalau saudara pintar ngomong, saudara bisa memenangkan pikiran orang karena berdebat. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, kita memenangkan roh orang, melahirkan kembali orang di dalam rohnya. Amin, saudara. Kalau kita cuma memenangkan pikiran orang, maka orang yang dimenangkan pikirannya bisa berbalik kembali ke jalan yang lama, saudara-saudara, karena pikirannya dimenangkan kembali oleh yang lama. Itu sebabnya saudara-saudara, yang perlu kita menangkan adalah rohnya. Jangan pernah percaya pada kemampuan saudara berbicara. Bersandar pada kuasa Roh Kudus yang memenuhi saudara. Amin, saudara-saudara. Ya, kapanpun saatnya saudara bertugas, kapanpun saatnya saudara memberitakan Injil. Tidak hanya memberitakan Injil, setiap kali saudara bertugas, setiap kali saudara memimpin KTB, berdoalah, Tuhan penuhi aku, penuhkan aku dengan roh-Mu, penuhkan aku dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya aku bisa membuka roh orang, supaya aku bisa mengaktifasi roh orang. Karena hanya ketika rohnya diaktifasi, maka dia akan menjamah Allah, karena Allah adalah roh. Dan barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, saudara-saudara. Jadi kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus kalau kita berdoa. Amin, saudara-saudara. Hanya orang yang berdoa yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Lalu Tuhan juga akan memenuhi kita ketika kita bergerak, bukan hanya berdoa. Kisah pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kisah 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 sudah di situ semua. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, ini di hadapan mahkamah agama nih, saudara. Ini serem ini, ngeri ini situasinya. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Penuh di sini pleto atau pleroo? Pleto. Karena dia sedang bertugas. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, di sini tidak dicatat bahwa Petrus berdoa. Mungkin dia berdoa dalam hati. Tapi ketika dia bergerak, Roh Kudus memenuhinya. Itu sebabnya saya katakan kita bisa menerima kepenuhan Roh Kudus ketika kita berdoa dan bergerak. Karena kalau kita berdoa dipenuhi Roh Kudus, tapi kita tidak bergerak, buat apa dipenuhi Roh Kudus? Kalau kita tidak bergerak. Ya. Tapi sewaktu-waktu kita mungkin tidak sempat berdoa, tapi kita ada dalam satu situasi di mana kita harus membela iman kita, seperti Petrus dan Yohanes ini diperhadapkan pada sidang mahkamah agama. Lalu dipertanyakan, siapa yang memerintah mereka? Mana surat perintahnya? Dengan nama siapa? Dan Petrus menjawab, Alkitab mencatat, penuh dengan Roh Kudus. Jadi pastikan ketika kita dipertanyakan oleh orang lain, kita menjawab penuh dengan Roh Kudus. Bukan menjawab dengan hikmat manusia kita, tapi kita menjawab penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan ketika Petrus menjawab penuh dengan Roh Kudus, jawabannya ini luar biasa. Dia berkata, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, bayangkan saudara, dia lagi di sidang. Di sidang dia berkata kepada orang-orang yang menyidangnya,
Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, ini kan berani banget saudara. Dari mana dia dapat keberanian seperti itu? Dari Roh Kudus. Itu bukan keberanian Petrus, karena kita tahu Petrus orangnya pengecut. Itu keberanian dari Roh Kudus. Dia menjawab dengan berani, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ini jawaban yang luar biasa saudara. Dan jawaban seperti ini hanya bisa dilontarkan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jawabannya berbobot, berani, luar biasa, dan mengetengahkan Kristus Yesus. Dia bilang orang ini sembuh oleh karena nama Yesus. Ayo mau apa? Dia nggak bilang orang ini sembuh karena aku doain. Terus berkata orang ini sembuh oleh karena nama Yesus. Yesus itu yang kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan oleh Allah. Bahkan di tengah sidang, Petrus tetap memberitakan Kristus dengan berani. Kenapa? Karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, inilah tandanya saudara-saudara. Oke? Ketika di sidang, ditanya, dengan kuasa mana kamu melakukan itu semua? Siapa yang memerintah engkau? Petrus tidak berbahasa roh loh saudara. Tapi Alkitab mencatat dengan penuh dengan Roh Kudus, dia menjawab, hai para pemimpin umat dan tua-tua, ketahuilah. Luar biasa. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu dihadapkan kepada sidang, jangan takut dengan apa yang harus kamu katakan. Karena Roh Kudus akan memberikan kata-kata yang harus kamu katakan. Jadi ketika kita diperhadapkan di tengah sidang saudara-saudara, kita tidak tahu bagaimana caranya membela diri. Kita tidak tahu bagaimana caranya harus berkata-kata. Jangan takut. Yang penting kita penuh dengan Roh Kudus. Kita tidak mengandalkan kemampuan kita berbicara, kita tidak mengandalkan apa yang kita miliki, tapi kita mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus saudara-saudara. Dan kita akan berbicara dengan berani dan Tuhan atau Roh Kudus akan menaruh kata-kata di mulut kita sehingga kita bisa berkata-kata dengan tepat dan benar, saudara-saudara. Amin. Jadi pleto bisa kita alami ketika kita berdoa dan bergerak. Satu ayat lagi untuk membuktikan bahwa pleto kita alami ketika kita berdoa dan bergerak. Kisah 4 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Jadi kisahnya ini lanjutan dari yang kita baca tadi. Ketika mereka di hadapan sidang mahkamah agama itu, saudara, mereka diancam. Nggak boleh lagi memberitakan nama Yesus. Mereka pulang kepada gereja, di dalam persekutuan gereja, lalu mereka berdoa. Nah doanya, kita baca ayat 29 sampai 30 saja untuk mempersingkat. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ketika mereka berdoa, berikan kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dengan kata lain mereka berdoa, Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami berani untuk memberitakan firman-Mu. Ayat 30, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Mereka berdoa seperti itu, saudara-saudara.
Dan ayat 31-nya, Kisah 4, itu kurang sampai ayat 30 saja. Ayat 31-nya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini siklus yang saya katakan tadi. Mereka berdoa, mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka bergerak memberitakan firman Allah dengan berani. Amin, saudara-saudara. Ketika mereka memberitakan firman Allah dengan berani, kepenuhan Roh Kudus terus menyertai hidup mereka. Itu sebabnya ketika mereka berkata-kata penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka ditanya oleh orang-orang, mereka menjawab penuh dengan Roh Kudus. Mereka bersaksi penuh dengan Roh Kudus. Saya harap catatan hidup kita adalah ketika kita berkata-kata kepada seseorang, kita tidak mencatat diri kita menjawab dengan hebat, dengan luar biasa. Tapi biarlah catatan hidup kita adalah kita menjawab penuh dengan Roh Kudus. Kita berkata-kata penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Itu menunjukkan bahwa kita tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita mengandalkan pekerjaan Roh. Nah, dalam hal ini saya mau kasih ingatan sedikit, catatan kaki sedikit, saudara-saudara. Seringkali Tuhan bekerja secara tersembunyi juga. Jadi seringkali ketika kita berkata-kata, pastikan saja saudara berkata-kata penuh dengan Roh Kudus. Kan ketika saudara berkata-kata, antara saudara berkata dengan yakin, dengan otoritas, dan saudara berkata-kata dengan ragu-ragu tanpa otoritas, kan saudara bisa bedakan dong. Betul ya saudara ya? Saudara bisa bedakan kalau saudara penuh dengan Roh dan tidak penuh dengan Roh. Ketika saudara berkata-kata, bisa jadi orang itu tidak langsung lahir kembali. Bisa jadi orang itu menolak, saudara-saudara. Tapi secara tersembunyi, Allah tetap bekerja. Itu sebabnya, jangan terlalu berpatokan pada hasil seketika. Karena Allah bisa bekerja secara tersembunyi, dan kita tidak tahu. Bahkan saudara-saudara, hasilnya seringkali kita juga tidak tahu. Saya pernah mendengar sebuah cerita seperti gini. Ada seorang yang rajin membagikan traktat di apa tuh namanya, kayak kapal feri begitu loh saudara. Itu namanya apa? Kapal kan ya? Ya, di kapal. Jadi dia bagikan traktat kepada orang-orang yang di kapal. Dia bagikan terus, dia rajin membagikan terus. Dia rajin membagikan terus. Sampai sekali waktu dia tidak melihat hasil sama sekali saudara. Jadi dia agak kecewa. Nah ketika dia sudah tua, dia tidak membagikan traktat lagi, dia naik kapal yang sama yang dia suka bagi-bagikan traktat. Dia naik kapal itu, lalu ada anak muda, ada seseorang lah, bagi-bagikan traktat. Termasuk kepada dia. Lalu dia ngomong sama orang yang membagikan traktat itu, ngapain kamu bagi-bagikan traktat? Percuma, saya bertahun-tahun bagikan traktat nggak ada hasilnya, dia bilang gitu. Lalu orang itu terkejut dan dia perhatikan orang yang ngomong itu. Oh, kamu yang dulu suka bagikan traktat di kapal ini? Aku adalah hasil dari traktat yang kamu bagikan. Orang itu nggak tahu ada hasilnya, tapi ternyata ada hasilnya saudara. Inilah yang saya maksud, seringkali Tuhan juga bekerja secara tersembunyi. Orang itu kaget, rupanya ada hasilnya. Dia nggak sadar, kalau dia bagikan traktat di kapal itu ternyata ada hasilnya. Ada satu orang dilahirkan kembali, melalui traktat itu Roh Kudus bekerja, dan karena dia dilahirkan kembali dari menerima traktat, dia jadi merasa berhutang, dia jadi bagikan traktat sekarang. Kita tidak pernah tahu hasil dari ketaatan kita saudara-saudara. Dan hasil ketika kita berbicara penuh dengan Roh Kudus. Jadi saya berdoa, saya berharap kita semuanya
Jangan bersandar pada kemampuan sendiri. Ketika saudara memberitakan Injil, pastikan engkau berkata-kata penuh dengan Roh Kudus. Amin. Ketika saudara memimpin KTB, pastikan engkau memimpin penuh dengan Roh Kudus. Ketika engkau merawat orang, pastikan engkau merawat orang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Ketika engkau menjawab pertanyaan orang, pastikan engkau menjawab penuh dengan Roh Kudus. Maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin, saudara-saudara. Jadi inilah cara kita mengalami pleto, kepenuhan di luar. Kita berdoa saat akan melakukan tugas, supaya Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya, memperlengkapi kita dengan pakaiannya. Lalu kita bergerak untuk melakukan tugas. Ya. Sama seperti kalau saya tanya saudara, kapan polisi memakai pakaian seragamnya? Ketika akan bertugas. Tetapi dalam hal ini, saya mau tanya saudara, itu seperti seragam, seperti pakaian seragam yang dipakaikan kepada kita, sehingga kita memiliki otoritas ilahi. Tapi dalam hal ini, bukan kita yang memakaikan seragam itu, tapi Tuhan yang memakaikan seragam itu, saudara. Kalau polisi, dia yang pakai sendiri, dia yang lepas sendiri, saudara. Tapi ini Tuhan yang memakaikan seragam itu. Karena di dalam Lukas pasal 24 ayat 49, Tuhan berkata, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kata diperlengkapi itu bisa diterjemahkan dengan istilah dipakaikan. Sampai kamu dipakaikan dengan kuasa dari tempat maha tinggi, dari tempat tinggi. Saudara-saudara, jadi itu sebabnya saudara-saudara, kalau Tuhan melihat kita butuh seragam itu, maka dia akan memakaikannya, memperlengkapi kita dengan seragam itu. Ya. Dari sisi kita, kita perlu berdoa supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan kuasa dari tempat tinggi. Tapi ketika kita bertugas, kita tidak sempat berdoa, maka Tuhan atas inisiatifnya sendiri akan memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat tinggi, supaya yang penting kita bergantung kepada Dia, supaya ketika kita berkata-kata, Roh Kudus mengurapi kita. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi Tuhanlah yang memakaikannya. Kita nggak bisa pakai sesukanya kita. Ya. Oke, itu cara mengalami pleto. Sekarang mari kita bahas cara mengalami pleroo. Saya tahu ini tidak akan selesai hari ini, tetapi nggak apa-apa. Kita cicil aja ya, saudara. Beli rumah aja bisa nyicil. Habis kadang-kadang susah. Jadi, ayo, pokoknya kita maju saja. Nanti kapan waktunya berhenti, saya akan berhenti dan kita akan lanjutkan minggu depan. Jadi cara mengalami pleroo setiap hari atau setiap waktu adalah dengan menghirup, meminum, dan memakan Kristus. Ini cara mengalami pleroo. Kita menghirup Dia sebagai udara kita, sehingga penuh di dalam. Kita meminum Dia, artinya kita menerima Dia ke dalam kita, dan memenuhi kita di dalam. Kita memakan Dia, karena Alkitab bicara tentang Kristus yang adalah roh itu, sebab roh itu adalah nafas hayat kita. Kristus adalah air hayat kita. Kristus adalah roti hayat kita. Amin, saudara-saudara. Ya. Yohanes 20 ayat 22 berkata, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi dia menghembusi, yang dihembuskan udara, saudara. Jadi Roh Kudus ini seperti udara yang dihembuskan, dan ketika murid-murid menerima udara yang dihembuskan itu, yaitu Roh Kudus, maka Roh Kudus itu masuk di dalam dan memenuhi di dalam. Ya, saudara. Kristus dengan roh itu adalah sama. Karena 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir yaitu Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Jadi ketika Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus, roh yang diterima oleh murid itu adalah Kristus itu sendiri.
Makanya kita bisa menyebutnya Roh Kristus, Roh Kudus. Kadang-kadang Alkitab atau Paulus menyebutnya dengan istilah Roh Tuhan Yesus atau Roh Tuhan Yesus Kristus. Tergantung dia mau menyampaikan tentang apa, dia menyebut nama Roh itu, saudara-saudara. Tetapi Kristus dan Roh itu adalah pribadi yang sama. Karena Roh yang masuk ke dalam kita dan memenuhi kita di dalam, itu adalah Allah Tritunggal yang sudah rampung dalam proses, yang sudah mengalami proses yang rampung. Karena awalnya Allah ada di sorga, tidak terjamah, tidak terlihat, tidak tersentuh, saudara-saudara, tidak terhampiri. Tapi Allah itu menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus Kristus ini adalah manusia yang bersifat ilahi dan insani. Inilah prinsip inkarnasi. Kita sekarang ada di dalam prinsip inkarnasi. Karena Allah ada di dalam kita. Kita juga ilahi, kita juga insani. Kita punya sifat ilahi, kita juga punya sifat insani. Seperti Tuhan Yesus waktu di atas muka bumi. Nah, Tuhan Yesus mengalami kehidupan sebagai manusia. Lalu dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Dan dia turun kembali di dalam Roh Kudusnya. Jadi Roh ini adalah Allah Tritunggal yang sudah berproses. Dengan kata lain kita bisa berkata, Roh yang masuk ke dalam kita ini, memenuhi kita di dalam ini adalah Allah Tritunggal yang sudah rampung, sudah matang. Sedangkan Allah dalam perjanjian lama, bisa kita katakan, saya pakai istilah ini untuk kita sendiri, ya saya harap saudara memahami istilahnya. Bisa kita katakan itu Allah yang masih mentah. Belum rampung dalam prosesnya, ya saudara. Dan Allah itu berproses. Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Ya, Allah di dalam anak dan anak di dalam Bapa. Betul, saudara-saudara? Lalu ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan kembali dalam Roh Kudusnya, maka anak di dalam Roh dan Roh masuk ke dalam kita. Jadi Bapa di dalam anak, anak di dalam Roh, dan Roh di dalam kita sekarang. Jadi Roh yang masuk ke dalam kita adalah sebetulnya adalah Allah Tritunggal yang telah mengalami proses. Itulah Roh yang masuk ke dalam kita. Dan kita harus dipenuhi dengan Roh itu. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima Roh itu sebagai udara kita, sebagai nafas hayat kita. Dia masuk ke dalam, kita menerima Roh itu sebagai air hayat kita. Kita minum dia, masuk ke dalam. Kita menerima dia sebagai roti hayat kita. Kita makan dia, menerima dia ke dalam kita, lalu mencerna di dalam kita sampai kita dipenuhi oleh udara itu, oleh air hayat itu, oleh roti hayat itu. Amin, saudara-saudara. Itu kepenuhan yang pertama kali. Tapi sama seperti kita diselamatkan yang pertama kali, setiap hari kita masih perlu diselamatkan. Pertama kali kita sudah dipenuhi. Itu adalah kepenuhan yang sekali untuk selama-lamanya. Sama seperti kita diselamatkan. Pertama kali kita diselamatkan, itulah adalah keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Tapi setiap hari selama kita masih hidup sebagai manusia, masih hidup dalam daging ini, saudara-saudara, kita perlu diselamatkan setiap hari. Kita sekarang masih hidup di dalam daging. Kita belum diubahkan tubuh kita, saudara-saudara. Dan itu sebabnya kita sudah penuh dengan Roh ketika kita lahir baru, tapi kita setiap hari masih perlu penuh dengan Roh. Kenapa kita perlu penuh dengan Roh setiap hari? Supaya hidup kita dipimpin dan dituntun oleh Roh. Kalau Roh kita tidak penuh setiap hari, kalau kita tidak mengalami kepenuhan Roh setiap hari, maka kita sulit untuk hidup oleh Roh. Kita sulit untuk berjalan dalam Roh. Jiwa kita akan terus mau memimpin. Jiwa kita akan terus mengambil alih kehidupan kita, sehingga kita sulit untuk berjalan di dalam Roh, saudara-saudara. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudara-saudara. Awalnya ketika kita belum lahir kembali, lalu kita menerima Kristus, kita menghirup udara itu. Kita menghirup Roh itu sebagai udara kita. Dia masuk ke dalam memenuhi kita. Betul? Kita menghirup dari luar ke dalam.
Tapi sekarang jangan lupa roh itu sudah ada di dalam. Jadi bagaimana kita bisa berkata kita menghirup roh itu? Jadi kita tidak menghirup roh itu supaya dia masuk dari luar ke dalam. Tapi kita menghirup roh itu yang sudah ada di dalam kita. Supaya apa? Supaya dia memenuhi seluruh area kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Sama seperti air itu, kita minum dari luar ke dalam. Tapi ketika sudah ada di dalam, air itu menjadi sumber mata air kehidupan dalam hidup kita. Kita perlu minum setiap hari. Di dalam kita ada nafas hayat. Kita perlu menghirup dia setiap hari. Amin, saudara-saudara. Bagaimana caranya kita menghirup dia setiap hari? Kita harus melatih roh kita. Kita harus melatih roh kita, menggunakan roh kita untuk menghirup dia setiap hari. Mengapa ada praktek menyerukan nama Tuhan? Itu adalah praktek untuk melatih roh kita. Kita tidak bisa sembarangan menyerukan nama Tuhan. Pastikan kita menyerukan nama Tuhan dengan roh kita. Dengan menggunakan roh kita. Ketika kita menyerukan nama Tuhan, oh Tuhan Yesus, kita memakai roh kita, maka kita sedang menghirup roh itu untuk memenuhi kita lagi dan lagi. Amin, saudara-saudara. Sebagaimana kita menerima di awal dengan menghirup, maka setiap hari kita juga menghirup. Sebagaimana kita terima di awal dengan menyeru nama Tuhan, setiap hari kita harus dipenuhi juga dengan menyeru nama Tuhan. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Ya. Pertama kali kita dipenuhi Roh Kudus di dalam itu, pertama kali kita diselamatkan dengan menyeru nama Tuhan, dengan menerima firman, lalu menyeru nama Tuhan. Sama seperti itu, setiap hari kita harus melakukan yang sama. Di mana kita memulai, disitulah kita melanjutkan. Amin, saudara-saudara. Kita memulai kehidupan kekristenan kita di dalam anugerah, kita harus melanjutkan perjalanan kekristenan kita di dalam anugerah. Dan praktek-praktek yang pertama itu kita terus melanjutkan. Menyeru nama Tuhan, tapi pastikan ketika kita menyeru nama Tuhan, kita menggunakan organ roh kita yang sudah dilahirkan kembali. Amin, saudara-saudara. Jadi ketika kita beribadah bersama, lalu pemimpin berkata, ayo kita menyerukan nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Nah, jangan sampai saudara asal menyerukan nama Tuhan. Pastikan saudara sedang melatih roh saudara. Pastikan saudara menyeru nama Tuhan dengan menggunakan roh saudara. Karena hasilnya akan berbeda. Amin, saudara-saudara. Kita menyeru nama Tuhan, latih roh kita, pakai roh kita, sangkali jiwa kita, sangkali pikiran kita. Kita melatih roh kita, oh Tuhan Yesus. Nah, ketika saudara menyeru nama Tuhan, saudara seperti menghirup udara itu. Sehingga saudara bisa disegarkan. Ya, saudara-saudara. Jadi seperti awal kita menghirup udara itu dan kita dipenuhi di dalam roh kita, maka kita juga harus menghirup udara, menghirup nafas hayat itu setiap hari. Ini bagus untuk pernafasan rohani kita, saudara-saudara. Makanya orang yang menghirup roh setiap hari, nafas rohaninya segar, nafas rohaninya panjang. Nah, kalau saudara tidak melatih roh saudara untuk menghirup roh itu sebagai udara saudara, pernafasan rohani saudara pendek. Makanya jatuh bangun. Kadang on, kadang off. Kadang nyala, kadang mati. Itu menunjukkan pernafasan rohani saudara kurang bagus. Ya. Apa yang harus saudara lakukan? Ayo, gunakan roh saudara untuk menghirup. Bagaimana caranya? Kita bisa mempraktekkan menyerukan nama Tuhan untuk menghirup roh itu sebagai udara bagi kita. Tapi pastikan saudara melatih roh. Jangan cuma, oh Tuhan Yesus. Tapi tidak menggunakan roh saudara. Pastikan saudara menggunakan roh saudara. Ya. Gimana caranya kita tahu kita menggunakan roh atau tidak? Latihan. Ayo latihan. Kalau saudara menggunakan roh saudara, ketika saudara menyerukan nama Tuhan, berasa di sini. Di dalam sini berasa.
minimal di dalam roh saudara ini kayak bergetar gitu saudara. Oh Tuhan Yesus, di sini bergetar. Dan itu sebabnya ketika saudara menyeru nama Tuhan, oh Tuhan Yesus, di sini bergetar dan itu bisa membuat saudara mengucurkan air mata. Karena ada getaran di sini. Saudara menghirup nafas hayat di dalam hidup saudara. Gunakan roh saudara untuk menyerukan nama Tuhan. Sehingga saudara akan merasa pernafasannya lega. Itu orang yang suka rasa sesak nafas secara rohani itu saudara, itu kurang hirup roh sebagai udara. Nah saudara harus hirup roh sebagai udara sehingga pernafasan rohani saudara segar. Sehingga saudara nafas rohaninya enggak Senin Kamis. Tahu nafas rohani Senin Kamis? Senin off, Senin on, Kamisnya off. Kadang ada, kadang enggak saudara-saudara. Oh seru nama Tuhan, amin saudara-saudara. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Pastikan saudara melatih roh saudara ketika melakukannya. Ketika bangun tidur, ayo kita mulai menyeru nama Tuhan, menghirup udara segar. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Akan ada kelegaan di dalam batin saudara. Amin saudara-saudara. Begitulah caranya saudara dipenuhi oleh roh. Menghirup roh itu sebagai udara. Namanya adalah Tuhan Yesus. Pribadinya adalah roh itu. Ketika saudara panggil namanya, pribadinya datang. Amin saudara-saudara. Eko adalah namanya. Pribadinya adalah orang itu. Ketika saya panggil Eko, pribadinya datang saudara-saudara. Ketika saudara panggil, oh Tuhan Yesus, dia datang, dia memenuhi kita. Amin saudara-saudara. Amin. Praktekkan terus. Ini praktek yang sederhana, semua orang bisa. Anak kecil pun bisa saudara-saudara. Itu sebabnya anak sekolah minggu seharusnya bisa juga diajar untuk melatih roh dengan menyerukan nama Tuhan. Ya saudara-saudara. Jadi semua orang bisa. Ayo, dulu saudara disuruh doa meluap-luap 1 jam, nggak bisa kan? Alasannya macam-macam kan? Ayo sekarang dikasih yang gampang masih nggak bisa juga. Awas saudara ya. Itu menunjukkan masalahnya bukan ada di mana-mana. Masalahnya ada di dalam saudara. The problem is you. Ayo praktek. Amin saudara-saudara. Nah ketika saudara menghirup roh itu sebagai udara, saudara akan merasakan kelegaan dan efek kelegaan itu akan terasa sampai ke jiwa saudara. Dan bahkan bisa terasa sampai ke tubuh saudara. Karena roh itu terus meluas memenuhi setiap sendi-sendi kehidupan saudara. Amin saudara. Begitulah caranya kita dipenuhi oleh roh setiap hari. Menghirup dia sebagai udara segar. Amin saudara-saudara. Yohanes 4 ayat 10 sampai ayat 14. Ini kita minum sebagai air hidup. Yohanes 4 ayat 10 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Amin. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin saudara-saudara. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 bicara tentang air hidup juga. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya
ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin, saudara-saudara. Kristus adalah roh itu. Dan roh itu diumpamakan sebagai air hidup, air hayat. Dan air harus diminum. Dan air dalam Alkitab berhubungan dengan kenikmatan atau kepuasan. Itu sebabnya Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Sebetulnya Tuhan sedang menyindir tentang kepuasan yang dia sedang cari dalam hubungan seks dengan para pria, saudara-saudara. Ya saudara-saudara, perempuan ini mencari terus kenikmatan dunia, kepuasan dunia. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau terus mencari kenikmatan dunia, engkau tidak akan pernah puas. Engkau akan terus cari lagi, cari lagi, cari lagi. Tapi kalau engkau menerima air yang kuberikan kepadamu, kepuasan yang daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Artinya engkau akan puas dan tidak perlu mencari kenikmatan di tempat lain lagi, saudara-saudara. Ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, roh itu sebagai air hidup masuk ke dalam kita dan memenuhi kita di dalam. Kita seperti minum air hayat, saudara-saudara. Amin. Itu sebabnya kalau ketika saudara lahir baru, saudara merasakan kenikmatan, kepuasan. Ya, rasanya saudara nggak perlu apa-apa lagi deh. Waktu saya lahir baru, sebelum saya lahir baru, saya suka baca buku-buku silat, buku-buku novel. Tapi ketika saya baca buku-buku itu, saya mau terus baca lagi, saya terus baca lagi. Ya, berseri-seri itu kalau sudah habis serinya, cari lagi. Itulah air dunia. Kenikmatan dunia. Kita nggak pernah bisa puas. Kita harus cari lagi. Ini saudara nangkep nggak yang saya ngomong nih saudara? Ya. Tapi ketika saya menerima Tuhan Yesus, dia masuk sebagai air hidup dalam diri saya. Ada kepuasan tersendiri. Akhirnya saya nggak suka baca buku-buku gitu lagi tuh. Sukanya baca Alkitab. Nggak cari kenikmatan, kesenangan lagi saudara-saudara. Kenapa? Karena kita sudah minum air hayat yang membuat kita nikmat, yang membuat kita puas di dalam sini. Tapi itu kan yang pertama, setiap hari kita perlu menikmati dia lagi, dan lagi. Setiap hari kita perlu minum lagi, dan lagi. Amin, saudara-saudara. Tapi ingat, air hidup, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pertama kali, kita meminum dia dari luar ke dalam. Dia masuk ke dalam kita. Tapi sekarang air hidup itu sudah jadi mata air kehidupan di dalam kita. Kita bisa minum sebanyak-banyaknya. Amin, saudara-saudara. Nah, jangan jangan bikin mata air kehidupan di dalam kita itu mubazir karena kita tidak minum. Ya. Minum terus. Ya saudara, jadi kita perlu minum setiap hari. Nah ketika kita menyerukan nama Tuhan, itu kita seperti minum dia lagi. Pak, kok prakteknya menghirup udara sama minum sama? Dikasih sama aja saudara-saudara belum praktek. Dikasih satu-satu semua, ya susah nanti. Udah praktekkan aja dulu. Ya nanti. Ketika saudara menyeru nama Tuhan, saudara seperti menghirup roh itu sebagai udara saudara. Dan menghirupnya bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke dalam. Itu apa yang namanya? Kita seperti mengaktifkan roh itu sebagai udara lalu memenuhi di dalam kita ini. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kita hirup. Oh Tuhan Yesus, kita minum. Oh Tuhan Yesus, sampai kita puas. Percayalah kalau saudara setiap hari dipenuhi oleh roh dengan cara seperti ini dan saudara dipuaskan oleh kepenuhan roh itu,
saudara tidak akan suka terhadap kenikmatan yang lain. Saudara tidak akan cari-cari kenikmatan dunia lagi. Ya. Orang kan kenikmatannya beda-beda saudara-saudara. Ada yang kenikmatannya yang dia cari, kepuasan yang dia cari adalah dalam hal makanan. Itu juga kenikmatan saudara-saudara. Tapi makanan apapun yang saudara makan, saudara cari lagi, cari lagi yang baru, cari lagi yang baru. Puji Tuhan, saya nggak suka coba makanan baru. Tapi kalau saudara minum Tuhan setiap hari, saudara nggak tertarik lagi untuk menikmati kesenangan-kesenangan dunia. Serius. Saya itu dari terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya saudara-saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus itu, saya puas, saya nikmat. Nah yang dulu saya cari-cari kenikmatan dunia itu saya tinggalkan. Baca buku silat, saya udah gak baca buku silat lagi. Pergi ke bioskop, saya gak pergi ke bioskop lagi saudara-saudara. Saya dulu suka nonton bioskop juga. Ya. Ada seorang yang suka ngajak saya ke bioskop tuh nonton film India saudara. Wah, nonton film India puaslah saudara. Lama. Nggak selesai-selesai. Tapi setelah minum air hayat itu, nggak tahu kenapa, kesukaannya hilang. Kesukaan terhadap hal-hal itu hilang begitu saja, ya saudara-saudara. Nah ini memang tidak bisa dibuat-buat saudara. Kalau sudah tidak suka ya mau apa lagi orang udah nggak suka. Nah, ketika saudara terus minum air hayat, maka kesukaan-kesukaan saudara akan berubah. Yang dulu saudara sukai, yang dulu saudara nikmati dari dunia ini, saudara tidak nikmati lagi. Amin, saudara-saudara. Tapi ketika saudara menikmati Tuhan, saudara betul-betul menikmati Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terus latih roh saudara. Hirup dia setiap hari. Minum dia setiap hari. Begitulah caranya saudara dipenuhi di dalam. Dipenuhi di dalam. Dipenuhi di dalam. Satu lagi tentang makan. Yohanes 6 ayat 51. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Kalau kita memakan Tuhan, kita akan hidup oleh Tuhan. Tuhan menjadi hayat kita. Dan kita tidak hidup oleh diri kita sendiri lagi, kita hidup oleh Tuhan. Amin saudara-saudara. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Terjemahan bahasa Inggrisnya, aku memakannya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi ketika Tuhan sebagai roti hayat, kita makan dia. Pertama-tama kita makan Tuhan ketika kita terima Tuhan Yesus. Kita makan atau minum atau menghirup itu artinya kita menerima dia ke dalam kita lalu mencernanya di dalam kehidupan kita. Sehingga dia memenuhi hidup kita dengan dirinya sendiri. Amin saudara-saudara. Ya, kalau kamu makan aku, kamu akan hidup oleh aku. Nah setelah itu kita bisa makan Tuhan melalui mendoa bacakan firman Tuhan. Karena Alkitab adalah firman tertulis dan Tuhan adalah firman hidup. Firman hidup sudah ada di dalam kita dan firman tertulis ketika kita baca dengan menggunakan roh kita yang sudah bersatu dengan firman hidup itu, maka firman tertulis akan menjadi firman hidup bagi kita saudara-saudara. Amin. 1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh
keselamatan. Jadi firman itu cocok untuk bayi-bayi rohani. Firman itu juga cocok untuk orang-orang yang sudah dewasa secara rohani. Untuk bayi rohani dia bisa menjadi susu yang murni. Dan untuk orang-orang dewasa secara rohani dia bisa menjadi makanan keras. Jadi firman bisa diminum, firman juga bisa dimakan. Sama, roh itu juga bisa diminum, bisa dimakan, bisa dihirup. Ini semua adalah gambarannya saudara-saudara. Lalu 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Diilhamkan Allah di situ, dalam bahasa Yunaninya, theopneustos, itu dihembusi secara ilahi. Itu adalah hembusan Allah, nafas hayat. Jadi firman yang ada di dalam Alkitab itu adalah hembusan Allah, nafas Allah, nafas hayat. Amin. Jadi firman itu bisa jadi nafas hayat, bisa jadi air hayat, bisa jadi roti hayat. Sama. Jadi ketika kita mempraktekkan dua praktek ini, menyeru nama Tuhan, mendoa bacakan firman, pastikan saja kita sedang melatih roh kita, menggunakan roh kita. Maka roh kita akan terlatih dan kita akan menghirup dia sebagai nafas hayat. Kita akan meminum dia sebagai air hayat. Dan kita akan memakan dia sebagai roti hayat, saudara-saudara. Amin. Ketika kita membaca Alkitab, pastikan kita mendoakannya. Sehingga kita makan dari pembacaan tersebut. Kita melihat Kristus dalam pembacaan itu dan menikmati Kristus dalam pembacaan itu. Dan ketika kita membaca firman, dengan cara seperti ini, maka ini akan menimbulkan efek kenyang dalam hidup kita. Ya, kalau orang bule bilang saya kenyang, dia bilang I am full, saya penuh. Jadi saya kenyang sama dengan saya penuh. Ketika saudara dipenuhi oleh firman, saudara dipenuhi oleh roh. Dipenuhi oleh roh, dipenuhi oleh firman. Dipenuhi oleh firman, dipenuhi oleh roh. Tidak ada orang yang dipenuhi oleh roh tapi tidak penuh dengan firman. Dan tidak ada orang yang tidak penuh dengan firman tapi dipenuhi oleh roh. Tidak. Orang yang dipenuhi roh penuh firman. Orang yang penuh firman penuh roh. Amin saudara-saudara. Itu sebabnya cara untuk dipenuhi oleh roh adalah dengan membaca firman. Mendoa bacakan firman. Bukan sekedar baca tapi mendoa bacakannya. Kita semua sudah belajar. Di KTB sudah diajarkan mendoa bacakan firman. Praktekkan itu karena itu adalah cara untuk melatih roh saudara. Ketika roh saudara diaktifkan, digunakan, maka roh saudara akan bersentuhan dengan roh Allah di dalam roh kita. Ya saudara, ketika kita bersentuhan dengan roh Allah, kita bisa menghirup dia sebagai udara kita. Kita bisa meminum dia sebagai air hayat kita. Kita bisa makan dia sebagai roti hayat kita. Dan dengan demikian, kita dipenuhi roh setiap hari. Dipenuhi roh setiap hari. Dipenuhi roh setiap hari. Amin. Saudara mau dipenuhi roh setiap hari? Dan orang yang dipenuhi roh setiap hari ini, semakin lama hidupnya akan semakin serupa Kristus. Karena setiap hari dia menyerap dari Kristus. Dia menerima suplai hayat dari Kristus. Dia menghirup Kristus sebagai udaranya. Dia meminum Kristus sebagai air hayat. Dia memakan Kristus sebagai roti hayat. Dia menerima suplai hayat dari Kristus. Maka Kristus akan terpancar lewat hidupnya. Amin saudara-saudara. Kristus akan terekspresi lewat hidupnya. Ciri kental dari seorang yang dipenuhi oleh roh setiap hari adalah dia semakin serupa seperti Kristus. Ada karakter Kristus yang muncul dari hidupnya. Semakin memunculkan karakter Kristus. Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Amin saudara. Satu sisi secara negatif kita menyangkali diri kita. Tapi secara positif kita menerima Kristus setiap hari sebagai suplai hayat kita. Itulah yang membuat kita menjadi semakin
serupa seperti Kristus. Dulu kita orang yang pemarah, tahu-tahu Kristus yang sabar muncul dari hidup kita. Haleluya. Dulu kita orang yang suka ngedumel, suka bersungut-sungut. Kita dipenuhi roh setiap hari. Tahu-tahu Kristus yang suka mengucap syukur muncul dari hidup saudara. Sehingga yang keluar dari mulut saudara bukan lagi dumelan, bukan lagi sungut-sungut, tapi ucapan syukur. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Tuhan. Amin saudara-saudara. Nggak ngedumel lagi. Dulu orangnya sirikan. Tahu sirik? Cemburuan, iri hati. Tetangga beli TV, dia mau beli TV juga. Tetangga beli mobil, dia mau beli mobil juga. Cuma nggak mampu. Jadi konflik batin saudara-saudara. Tetangga beli rumah, mau beli rumah juga, cuma nggak mampu. Jadi konflik batin, akhirnya kecewa sama Tuhan, kecewa sama gereja. Loh, apa salahnya Tuhan, apa salahnya gereja? Dia kecewa sendiri, dia main sendiri di dalam pikirannya. Dan iblis memanfaatkan itu. Tapi sifat siriknya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba Tuhan Yesus yang penuh kasih muncul dari hidupnya. Haleluya. Nggak cemburu lagi. Ketika orang bersuka cita karena kesuksesannya, dia bisa ikut bersuka cita. Amin. Menyanyilah dengan orang yang menyanyi dan menangislah dengan orang yang menangis. Ketika orang ada dalam kesusahan, dia bisa berempati. Dia bisa menangis bersama orang yang menangis, dia bisa tertawa bersama orang yang tertawa, dia bisa tersenyum bersama orang yang tersenyum. Amin saudara-saudara. Dia tidak akan menjadi orang yang berkata, senyummu adalah tangisku. Enggak gitu saudara. Itu namanya orang tersenyum, dia menangis saudara-saudara. Tapi kita bisa tersenyum bersama orang tersenyum. Karena hati kita lapang. Kristus meraja dalam hidup kita. Memerintah dalam hidup kita. Kristus yang keluar dari hidup kita. Amin saudara-saudara. Dulu orangnya panikan. Ya, gampang panic attack. Gampang diserang oleh kepanikan maksudnya saudara. Oh, dikit-dikit panik, dikit-dikit panik. Dengar berita ini panik, dengar berita itu panik. Nggak dengar berita apa-apa, panik juga saudara-saudara. Tapi ketika dia dipenuhi oleh roh setiap hari. Dia praktek menyeru nama Tuhan setiap hari menggunakan rohnya. Dia praktek doa baca firman setiap hari menggunakan rohnya. Tahu-tahu Kristus muncul dari hidupnya. Kristus yang ketika ada badai di tengah laut, di tengah danau, dia bisa tidur nyenyak. Tiba-tiba ini orang jadi nggak panikan saudara-saudara. Dengar kabar aja, dia tetap tenang, cool and calm. Dulu-dulu kalau ada kabar buruk dia nggak bisa tidur. Sekarang ada kabar buruk dia tetap bisa tidur nyenyak. Haleluya. Oh haleluya. Kedamaian yang sejati adalah ketika kita bisa tidur di tengah badai saudara-saudara. Apa itu? Kristus muncul dari hidup kita. Karena kita dipenuhi di dalam roh kita. Amin saudara-saudara. Saya dorong saudara, ayo tiap hari mengalami pleroo. Dan ketika bertugas alami pleto. Terus dipenuhi setiap hari. Terus dipenuhi setiap hari. Bukan hanya setiap hari, setiap saat. Di mana saja, kapan saja. Ketika engkau sedang bekerja, engkau bekerja penuh dengan roh. Ketika engkau berkata-kata penuh dengan roh. Bahkan ketika engkau tidur penuh dengan roh. Haleluya. Setiap saat engkau penuh dengan roh, maka Kristus akan segera terekspresi keluar lewat hidup kita. Amin saudara-saudara. Mari kita berdoa untuk melanjutkan kepada persekutuan selanjutnya. Bapak terima kasih buat firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan penuhkan kami oleh roh-Mu Tuhan. Penuhkan kami oleh roh-Mu Tuhan. Oh setiap hari Tuhan tolong kami untuk melatih roh. Tolong kami untuk berjalan dalam roh Tuhan. Oh Tuhan kami berdoa supaya setiap kali jemaat-Mu mempraktekkan, menyeru nama Tuhan, mendoa bacakan firman. Mereka benar-benar melatih roh mereka sehingga mereka bisa berjalan dalam roh Tuhan. Ketika mereka menyeru nama-Mu, oh Tuhan Yesus,
Mereka menggunakan roh mereka. Mereka melatih roh mereka. Setiap kali mereka menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Roh mereka bergetar. Hati mereka bergetar. Karena mereka sedang mencama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Penuhkan kami oleh roh-Mu Tuhan. Biar setiap kami dipenuhi oleh roh setiap waktu, setiap saat, setiap hari Tuhan. Sehingga Kristus bisa terekspresi lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah. Tolong kami Tuhan. Untuk dipenuhi roh setiap hari. Sehingga kami menghasilkan buah. Buah kebajikan Kristus. Dan buah jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami juga dalam persekutuan selanjutnya. Engkau pakai setiap kami untuk berbicara bagi Allah, sehingga setiap kami akan lebih terbangun lagi. Perkataan hamba-Mu terbatas, tapi setiap jemaat-Mu akan bisa Engkau pakai Tuhan untuk menyampaikan pembicaraan Allah, untuk membangun seluruh jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua untuk berbicara bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan saudara-saudara, saya dorong semua saudara aktif di dalam persekutuan sehingga semua kita bisa dipakai untuk membangun jemaat. Oke? Buka mulutmu untuk berbicara bagi Allah sehingga semua kita bisa dibangun. Bukan cuma saya yang membangun tapi semua kita terlibat untuk membangun. Oke? Silakan siapa yang mau berbagi kenikmatan atau berbicara bagi Allah, menambahkan apa yang telah saya sampaikan. Haleluya. Atau mau bertanya juga boleh, silakan. Ya, Saudara Bagus silakan. Ya, saya mau bertanya Det ya. Pleroo dan Pleto itu kan terjadi di Perjanjian Baru. Apakah di Perjanjian Lama juga itu terjadi? Karena kita lihat nabi-nabi kan melakukan mujizat, ya. Kemudian Salomo juga punya hikmat, ya. Apakah itu termasuk Pleto gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah impartasi roh itu masih relevan dengan apa yang kita alami sekarang? Itu aja. Thank you. Oke. Kalau pleroo pasti belum terjadi dalam Perjanjian Lama karena roh itu belum ada. Roh itu belum datang untuk masuk ke dalam kita itu. Roh itu datang setelah Tuhan Yesus bangkitkan, ya. Nah, kalau Pleto itu kepenuhan di luar, itu istilah Perjanjian Lamanya itu dihinggapi oleh roh. Ya, itu yang membuat mereka bisa bikin mujizat, ya, bisa bernubuat dan sebagainya. Mungkin itu sejenis Pleto ya. Tetapi tetap berbeda sih antara Pleto yang Perjanjian Lama dengan Pleto yang Perjanjian Baru. Karena sebetulnya Pleto Perjanjian Baru itu dicurahkan juga, sebetulnya Pleto Perjanjian Baru itu dicurahkan untuk apa namanya? Untuk memulai gereja. Mempublikasikan tubuh Kristus. Makanya harus pakai seragam. Itu seragam Kristus gitu ya saudara. Nah Perjanjian Lama kan itu belum ya. Jadi Perjanjian Lama itu masih dihinggapi istilahnya seperti itu. Mungkin nggak bisa dibilang dipenuhi kali ya. Itu sebabnya mereka bisa bikin mujizat, mereka bisa bernubuat. Tapi mereka belum menjadi anggota tubuh Kristus. Tapi ketika di loteng Yerusalem mereka dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Di loteng Yerusalem itu orang Yahudi dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Di rumah Cornelius itu mewakili orang bukan Yahudi dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Jadi itu adalah pembaptisan dari kepala kepada tubuh. Untuk menyatukan kepala dengan tubuh. Baptisan Roh Kudus itu seperti itu sebetulnya. Ya. Sehingga dengan baptisan itu kita bisa mewakili Kristus di atas muka bumi ini. Kayak gitu sih. Pertanyaan satu lagi perlu dijawab ya. Impartasi urapan apakah masih relevan?
Daripada saudara mengharapkan impartasi, kenapa saudara nggak langsung ke sumbernya? Ya kan? Nah, saya pribadi, saya sekarang menghindari untuk praktek pelayanan seperti nabi-nabi perjanjian lama. Karena yang dulu saya lakukan adalah seperti itu. Tapi sekarang saya menghindari untuk praktek pelayanan seperti nabi-nabi perjanjian lama. Jadi saya menghindari prinsip nabi perjanjian lama. Karena nabi perjanjian baru dengan nabi perjanjian lama agak berbeda. Watchman ini seorang hamba Tuhan yang mengenal Allah lah. Semua orang tahu ini orang mengenal Allah. Ini orang penuh dengan pewahyuan roh, saudara-saudara. Dia menghindari praktek pelayanan perjanjian lama. Itu sebabnya karena orang mengenal Allah kan sering ditanya-tanya ya tentang kehendak Allah khususnya. Gimana menurut kamu saya begini kehendak Allah atau bukan dan sebagainya dan sebagainya. Dia menghindar untuk menjawab semua itu. Karena dia tidak mau terjebak di dalam prinsip perjanjian lama pelayanannya. Jadi kalau dia ditanya, dia lebih menganjurkan orang-orang, kamu tanya Roh Kudus di dalam kamu. Roh itu sudah ada di dalam kamu, pengurapan itu sudah ada di dalam kamu, dia bisa menuntun kamu. Gitu saudara. Jadi nggak usah cari nabi. Cari roh di dalam itu. Jangan cari nabi. Kalau cari nabi itu prinsip perjanjian lama. Kalau orang butuh arahan dia cari nabi. Tapi orang Kristen perjanjian baru nggak perlu cari nabi. Pengurapan nabinya sudah ada di dalam. Loh, saudara cari nabi kan karena mengejar pengurapan nabi kan? Ngapain saudara cari nabi orang pengurapan nabinya sudah di dalam? Pengurapan roh itu adalah yang mengurapi para nabi di perjanjian lama. Tapi saudara lebih hebat sebetulnya daripada nabi perjanjian lama. Karena nabi perjanjian lama diurapi cuma dari luar. Saudara diurapi dari dalam sekarang. Saudara jauh lebih hebat daripada nabi perjanjian lama. Jadi dalam perjanjian baru orang Kristen seharusnya tidak perlu mencari nabi untuk meminta arahan. Pengurapan nabi sudah di dalam saudara. Pengurapan roh yang dulu mengurapi para nabi sekarang ada di dalam saudara. Nah, manfaatkan pengurapan di dalam saudara itu. Jadi kalau saudara perlu arahan, nggak perlu cari nabi. Cari roh di dalam. Berpaling ke dalam roh, bertanya kepada roh itu. Saudara akan menerima arahan. Amin, saudara-saudara. Jadi sebagai pelayan Tuhan, dari sisi pelayan Tuhan, kalau saya terus mempraktekkan sistem perjanjian lama, maka saya akan menghambat saudara untuk bertumbuh. Saudara akan terus bergantung kepada saya, ya kan? Makanya dulu gitu kan, setiap kali nanya saya, setiap kali apa-apa nanya saya, harus nanya saya. Saudara terima mimpi, nanya saya artinya apa? Lu yang mimpi kok nanya ke gua gitu loh, saudara. Salah ya? Dia yang mimpi harusnya dia yang jelasin artinya apa ke saya ya. Kenapa dia nanya saya? Orang dia yang mimpi kok. Jadi saya mesti berdoa, cari pengertiannya. Herannya dapat aja lagi. Jadi saudara mimpi, saudara dapat penglihatan, saudara cari saya untuk dapat pengertiannya. Harusnya saudara mengerti sendiri. Tapi selama saya masih terus berpraktek seperti Nabi Perjanjian Lama, saudara akan terhambat untuk begitu. Saudara akan terus bergantung kepada saya. Ya kan? Perlu mujizat, cari saya. Perlu arahan, cari saya, cari nabi. Itu zaman perjanjian lama. Zaman perjanjian baru prakteknya enggak begitu. Seharusnya saya mendorong saudara untuk hidup di dalam roh. Untuk berpaling ke dalam roh sehingga pengurapan yang di dalam roh saudara itu diperbesar. Membantu saudara. Saudara bisa hidup bersama Tuhan sendiri. Bahkan sebetulnya kalaupun di dunia ini semua hamba Tuhan dibunuh karena penganiayaan, saudara tetap bisa hidup bersama Tuhan. Ekstrimnya begitu ya. Jadi nggak ada orang yang bisa menjadi tempat bergantung kita. Kita hanya bergantung kepada Tuhan. Ya, sistem yang kita praktekkan sekarang, saudara nggak bergantung kepada saya. Kita semua saling terikat aja. Saya butuh saudara, saudara juga butuh saya. Makanya setelah saya khotbah, saya kasih kesempatan saudara untuk bicara.
Iya kan? Karena saya juga butuh pembicaraan Tuhan lewat saudara. Bukan hanya saudara butuh pembicaraan Tuhan lewat saya juga butuh pembicaraan Tuhan lewat saudara. Dan pembicaraan saudara akan melengkapi apa yang saya sampaikan. Ya, jadi daripada saudara terus mengharapkan impartasi, lebih baik percayalah roh itu sudah ada di dalam saudara. Urapan itu sudah ada di dalam saudara. Saudara tidak butuh impartasi dari saya. Makanya sekarang, mohon maaf, kurang ada penumpangan tangan. Oh, haleluya. Kalau dulu kita mengharapkan ditumpang tangan terus, saudara-saudara. Lagi retreat kan, wow semua ditumpang tangan. Emang kirain nggak capek? Capek tahu. Jauh lebih damai sejahtera kita kerja sama-sama. Kita diurapi sama-sama, saudara. Pengurapan yang ada di dalam saudara memberkati saya dan menjamah saya. Pengurapan di dalam saya menjamah saudara juga. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga semuanya haleluya, puji Tuhan. Kalau dulu kan saudara pulang haleluya, puji Tuhan, saya terkapar. Pulang tepar, saudara-saudara. Saudara sih haleluya, puji Tuhan. Yang lainnya itu loh. Tapi sekarang kan semua bisa haleluya puji Tuhan. Amin. Saudara pulang haleluya puji Tuhan, saya pulang haleluya puji Tuhan juga. Jadi saya sekarang menghindari praktek nabi perjanjian lama. Karena saya orang perjanjian baru. Oke? Jadi kalau saudara masih butuh nabi, ya saudara harus cari di tempat lain. Di sini nabi perjanjian lama sudah nggak ada. Jadi makanya beberapa kali ada yang tanya juga, ini gini, kalau gini gimana? Saya belakangan jawabnya, coba tanya roh di dalam saudara. Pasti saudara akan dapat jawabannya. Betul? Betul? Setuju? Pak gimana kalau saya nggak dapat jawabannya? Nggak normal. Harusnya dapat. Kalaupun saudara perlu bertanya, itu cuma untuk konfirmasi. Kadang-kadang saudara sudah dapat jawaban, tapi masih ragu-ragu. Saudara bawa ke dalam tubuh Kristus. Butuh konfirmasi dari tubuh Kristus. Saudara datang ke KTB, minta bantu doa. Ya, atau sharingkan masalah itu. Nah mungkin anggota tubuh yang lain bisa mengkonfirmasi, meneguhkan saudara. Sehingga saudara teguh di dalam hal itu. Kira-kira seperti itu. Oke, nah saudara-saudara yang lain juga pemimpin-pemimpin KTB hindari praktek nabi perjanjian lama. Jadi kalau ada orang bertanya, didik orang itu, ajar orang itu untuk bersekutu dengan roh di dalam dia sendiri. Karena pengurapan itu sudah ada di dalam dia. Bahkan Alkitab secara ekstrim berkata, sebetulnya kamu nggak perlu diajar oleh orang lain loh. Pengurapan itu sudah ada di dalam diri saudara. Kayak gitu. Oke, yang lain silakan. Saya mau share apa yang saya rasa menjadi pembicaraan Allah di dalam saya sepanjang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Apa yang disampaikan tentang latihan-latihan itu, menyerukan nama Tuhan, mendoa bacakan firman, itu sebetulnya adalah latihan-latihan yang merupakan praktek dari makan, minum akan Tuhan. Yang kalau kita lakukan secara terus-menerus akan ada hasilnya. Amin. Namanya makan itu pasti akan membuat kita menjadi kuat, dan satu fakta yang tidak bisa dibantah adalah kita akan bertumbuh kalau kita makan. Amin. Sama seperti kita makan, minum secara fisik, secara jasmani gitu. Yeah. Itu pasti akan ada hasilnya. Mungkin tidak terjadi dalam sehari 2 hari pertumbuhan itu. Yeah. Tetapi kalau kita terus-menerus makan pasti ada hasilnya. Yeah. Baju yang saya pakai sekarang ini adalah baju yang sudah lama sekali tidak saya pakai, karena dulu badan saya agak lebih besar dari yang sekarang. Tapi saya selama beberapa waktu saya melatih tubuh saya dengan olahraga yang rutin dan makannya juga diatur. Akhirnya badan saya terbentuk dengan yang sekarang ini, saya bisa pakai baju yang sekarang ini. Dulu ada satu statement orang yang tulisnya, dulu pernah
kurus, kan tulisnya begitu ya ada ya. Sumpah dulu pernah kurus katanya. Saya kebalikan, sumpah saya dulu pernah gemuk. Nah, ini sekarang sudah terbentuk dengan yang sekarang ini saya bisa pakai yang dulu nggak muat gitu loh. Artinya kan ada hasilnya. Dari latihan-latihan itu pasti ada hasilnya. Dengan kita makan makanan rohani juga percayalah pasti akan ada hasilnya. Amin. Kita pasti bertumbuh, kita pasti akan penuh dengan Kristus di dalam kita. Amin. Jadi makanlah terus gitu. Amin. Iya. Ini dorongan buat saudara, ayo makan terus. Kalau makan pasti bertumbuh. Nih lihat Kevin tuh. Coba Kevin berdiri. Dulu nggak segini loh. Sekarang udah gede banget. Dulu segini. Kok bisa gede? Kenapa kamu jadi gede kayak gini? Banyak makan. Wah, itu jawaban yang mantap. Jadi itulah pesan dari Kevin kepada saudara semua. Banyak makan, maka bertumbuh. Amin. Jadi secara jasmani banyak makan, bertumbuh. Secara rohani banyak makan, bertumbuh. Jangan malas makan. Ya. Jangan malas makan. Oke, yang lain silakan. Ya. Ya udah. Sudah. Halo, terima kasih Pak ya. Jadi saya merasa saya pengen pulang hari ini, haleluya, puji Tuhan. Mungkin saudara semuanya begitu. Setiap perkataan Bapak yang disampaikan hari ini, menurut saya ini sebuah kewajiban. Kita akan mengalami pleto dan pleroo setiap hari. Amen. Dengan dasarnya adalah kewajiban kita adalah menyerukan nama Tuhan, mendoakan, baca firman. Itu hal yang sebagai kewajiban. Mulai saat ini orang Kristen harus menjadikan standar kewajiban yaitu menyerukan nama Tuhan yang utama dan mendoa bacakan firman. Ya. Itu bukan sebagai sebuah latihan aja, tapi sebuah kewajiban. Karena kita setiap hari akan mengalami pleroo dan pleto. Ya. Saya maunya bukan diri saya ya, semua di tempat ini juga akan mengalami itu. Karena kita pada dasarnya akan perintah, Yesus akan memerintah kita untuk menjadikan bangsa semua muridku. Itu ya. Terima kasih Pak. Iya. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, makan itu bahkan bukan menjadi kebutuhan kita lagi, tapi menjadi kenikmatan. Makan itu kenikmatan, bukan kebutuhan. Karena orang-orang yang tidak menikmati makan itu cuma sebagai kebutuhan, dia makannya terpaksa saudara. Tapi orang yang menikmati makan, makanan lahap tuh kayak Kevin tuh. Banyak makan. Makan itu sebuah kenikmatan bahkan, bukan sekedar sebagai sebuah kewajiban. Ya, itu kenikmatan bagi kita. Amin, saudara-saudara. Ya, kenapa saudara suka makan dan kejar makanan sampai kemana-mana? Orang dari ujung selatan cari makannya ke ujung utara, saudara-saudara. Karena itu sebuah kenikmatan dikejar. Jadi kalau itu sebuah kenikmatan, saudara akan menikmatinya. Saudara akan mengejarnya. Nggak ada satupun di antara saudara yang setiap hari makan itu karena dipaksa disuruh-suruh kan. Kecuali anak yang belum nafsu makan sih. Ya. Semua kita makan karena kita menikmati makan itu. Secara jasmani sekarang saudara bukannya harus disuruh makan lagi, harus di stop makannya. Karena kalau enggak, jadi jumbo, overweight, saudara. Tapi secara rohani nggak ada batasan. Saudara boleh makan sebanyak-banyaknya, saudara tidak akan kegendutan secara rohani. Tapi pastikan kalau saudara sudah makan yang banyak, saudara mengalirkan kepada yang lain. Supaya saudara tidak menjadi laut mati, yang cuma terima, tapi tidak menyalurkan. Jadi terima, salurkan. Begitu prinsip rohaninya. Semakin kita salurkan, semakin kita bisa banyak terima. Semakin kita bisa banyak terima, semakin kita banyak bisa menyalurkan. Amin, saudara. Ya, jadi makan itu, ayo kita nikmati sebagai sebuah kenikmatan.
bukan lagi sebagai sebuah kewajiban. Amin. Silakan lanjut. Terima kasih untuk firman-Nya, semakin meneguhkan. Tadi saya diterangin begini, setiap orang Kristen itu kan pengen hidup seperti Yesus. Ternyata hari ini tipsnya. Ya. Kita semua pengen hidup sama seperti Kristus hidup dulu, kayaknya sulit banget. Tapi setelah dengar hari ini Pleroo dan Plato, ternyata lakukan itu dan kita bisa sama seperti Kristus. Ya. Gitu. Ya. Ya, karena buah itu tidak diusahakan kan. Buah itu tumbuh dengan sendirinya ketika kita melekat dengan pokok anggur. Buah itu tumbuh dengan sendirinya. Dulu sulit karena kita berusaha berbuah. Tapi sekarang kita tidak berusaha berbuah, kita melekat, kita makan tiap hari menerima suplai hayat dari Kristus, maka Kristus akan muncul lewat hidup kita. Ada lagi yang lain? Kalau ada silakan. Cepat. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Haleluya. Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Oh Tuhan, Engkau jauh melampaui semua konsep agama Tuhan. Tidak ada satupun agama di dunia ini Tuhan yang berpikir seperti Engkau berpikir ya Tuhan. Tuhan, tidak ada Allah di dunia ini yang berpikir seperti Engkau berpikir Tuhan. Tidak ada satupun Allah di dunia ini Tuhan yang mau masuk ke dalam manusia, yang mau berinkarnasi di dalam manusia, yang mau berbaur di dalam manusia Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang luar biasa, Allah yang mau menjadi wujud manusia di dalam kami, Allah yang mau berbaur di dalam kami. Terima kasih Tuhan, ini kasih karunia yang sangat agung bagi kami. Engkau ada di dalam kami Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Sehingga kami tidak hanya memiliki sifat insani, kami juga memiliki sifat ilahi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat roh-Mu yang sudah ada di dalam kami berbaur dengan roh kami Tuhan. Oh tolong setiap jemaat Tuhan, bangkitkan kami setiap hari, segarkan kami setiap pagi, buat kami menang setiap hari Tuhan. Biarlah kami terus menikmati Engkau sebagai makanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mau menjadi makanan kami Tuhan, yang menghidupkan kami, yang menguatkan kami, yang membuat kami puas, membuat kami nikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh Tuhan Yesus. Tuhan terus penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap jemaat Tuhan dipenuhi oleh roh setiap hari, setiap jam, setiap waktu, setiap saat dipenuhi oleh roh. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap saat kami juga dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami bisa memberitakan nama Yesus kepada orang lain. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Menyerahkan firman-Mu dalam hidup kami, biar kami terus mengunyahnya, menikmatinya sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Semua kemuliaan, semua hormat, semua pujian hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita bersorak. Haleluya. Yesus itu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus itu Tuhan. Haleluya. Yesus itu Tuhan. Sekali lagi. Haleluya. Yesus itu Tuhan. Dan semua kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Pulanglah bersama dengan Tuhan. Amin. God bless you.